Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kembali lagi bersama Ibu di mata pelajaran akuntansi dasar. Jadi di sini Ibu akan memberikan video pembahasan mengenai pembahasan yang sudah kita lakukan ya di Google Meet sebelumnya. Jadi materi hari ini kita masuk ke persamaan dasar akuntansi. Kenapa sih kita harus belajar persamaan dasar akuntansi? Karena ini adalah dasar kita untuk melakukan proses selanjutnya, yaitu siklus akuntansi. Jadi diharapkan kalian dapat memahami persamaan dasar akuntansi karena ini merupakan dasar ya untuk ke tahap selanjutnya. Kemudian pengertian persamaan dasar akuntansi ini menggambarkan pengaruh transaksi keuangan terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta atau aktiva dengan sumber dananya. Artinya pengaruh transaksi keuangan seperti jual beli, kita pinjam, kita meminjamkan, ini akan berpengaruh terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta. Nah, harta ini bisa disebut dengan aktiva. Harus jelas sumber dananya dari mana harta ini yang kita miliki di perusahaan. Ini adalah bentuk persamaan dasar akuntansi. Harta sama dengan modal, artinya harta ini kekayaan yang kita miliki di perusahaan. Nah, kekayaan ini bisa dijadikan sumber pembelanjaan untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Harta ini harus sama dengan modal, artinya harus sama seimbang dengan sumber pembelanjaannya. Nah, harta ini diperoleh dari mana? Sumber pembelanjaannya dari modal. Jadi sumber pembelanjaannya ini bisa diperoleh dari modal. Artinya kita nanamin sejumlah uang ke perusahaan kita sendiri ya. Kemudian yang kedua, harta sama dengan utang tambah modal. Artinya harta ini kan kekayaan yang kita miliki di perusahaan. Nah, harta ini bisa diperoleh dari cara kita ngutang sama kita juga nanamin sejumlah uang atau modal. Jadi harus jelas sumber dananya. Nah, atau ini di sini harta bisa disebut dengan aktiva, utang dan modal bisa disebut dengan pasiva. Jadi kalau Ibu sedang berbicara tentang aktiva dan pasiva itu harus kalian, oh iya ternyata pasiva itu contohnya utang dan modal. Kita masuk ke fungsi persamaan dasar akuntansi. Jadi persamaan dasar akuntansi di sini berguna untuk mengetahui perubahan kekayaan dalam perusahaan setiap terjadi transaksi. Kita juga bisa mengetahui berapa yang kita gunakan dan kita juga bisa mengetahui pengeluaran apa aja nih yang sudah kita belanjakan dalam satu periode akuntansi. Untuk pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan dasar akuntansi menghasilkan sistem akuntansi berpasangan atau double entry accounting system. Jadi setiap transaksi ini bisa mempengaruhi posisi keuangan ya. Bisa harta dengan harta, harta dengan utang, atau harta dengan aktiva dengan pasiva. Nah, nanti akan menghasilkan akuntansi berpasangan. Contoh akuntansi berpasangan itu nanti akan diberikan contoh kasusnya di materi jurnal ya. Nah, ini adalah contoh pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan dasar akuntansi. Nanti contohnya akan dijelaskan sesuai dengan transaksinya ya. Nah, sebelum masuk ke contoh analisis transaksi, kita akan masuk ke unsur-unsur yang terdapat di persamaan dasar akuntansi itu apa. Nah, ada aset atau harta atau aktiva bisa disebut dengan atau dibagi jadi dua. Ada harta lancar sama harta tetap. Harta lancar ini contohnya ada kas, piutang, perlengkapan. Jadi harta lancar ini harta yang memang cairkan kurang lebih dari 1 tahun. Jadi pencairannya itu cepat. Beda dengan aset tetap ya. Aset lancar ini ada kas, piutang, perlengkapan, sewa. Kalau kas ini ya sejumlah uang tunai. Tapi kalau piutang kita yang meminjamkan uang ke orang lain. Artinya orang lain yang punya kewajiban membayar uangnya ke kita. Gitu. Kalau utang kita yang minjam. Beda ya utang dengan piutang. Kalau utang kita yang minjam, tapi kalau piutang orang lain yang pinjam, seperti itu. Kemudian kita masuk ke aset tetap di sini. Aset tetap ini aset yang jangka waktunya memang kurang lebih dari 1 tahun. Biasanya masa manfaatnya itu lumayan lama ya, lumayan panjang gitu. Jadi bis atau pencairannya pun tidak secepat yang aset lancar, Pak, karena kita jual tanah atau gedung itu memang butuh waktu dan masa manfaatnya juga lumayan lama. Gak mungkin kan kita beli atau jual gedung atau beli gedung, bangun gedung 3 hari hancur gitu ya. Paling pasti ya bertahun-tahun. Nah, itu namanya aset tetap. Aset ini termasuk ke dalam akun real.
di mana akun real ini akan mempengaruhi laporan posisi keuangan di neraca. Itu akan kita bahas di materi nanti, materi terakhir laporan posisi keuangan. Nah, aset tetap terbagi jadi dua lagi, aset tetap berwujud sama aset tetap tidak berwujud. Kalau yang tadi ini aset tetap berwujud ya. Nah, ada dua ternyata, aset tetap berwujud dan tidak berwujud. Kalau berwujud itu yang terlihat ada wujud fisiknya. Gitu. Tapi kalau yang tidak berwujud itu tidak dapat dilihat secara fisik, tapi dapat kita rasakan manfaat. Ini contohnya ya. Nah, ini juga ada contoh utang lancar di sini ya, utang dagang. Utang lancar itu utang yang dapat dicairkan kurang lebih dari 1 tahun. Kalau utang jangka panjang itu biasanya lebih dari 1 tahun pencairannya. Kita masuk ke modal. Jadi modal di sini ini jenisnya satu ya, cuman beda nama pemilik aja tergantung jenis perusahaannya. Ada perusahaan perseorangan, biasanya modalnya itu 1 orang. Persekutuan, modalnya itu beberapa pemilik. Persero itu lebih banyak dari 2, dan ada koperasi simpan pokok dan simpan pinjam. Sekarang kita masuk ke akun nominal, di mana akun nominal ini akan pengaruh pada laporan laba rugi. Nanti di situ kita akan mengetahui berapa laba kita, berapa rugi kita di suatu perusahaan. Kalau pendapatan jelas ya, kita melakukan suatu kegiatan usaha, kita dapat nih bayarannya. Nah, uang yang kita peroleh itu disebut pendapatan. Kalau beban, itu pengorbanan yang harus kita keluarkan untuk merealisasikan hasil. Contohnya kayak beban gaji, beban listrik, itu ada pengorbanan ya. Tapi pengorbanannya itu untuk menunjang kegiatan usaha kita, produksi kita. Kemudian ada prive. Jadi pemilik perusahaan ini bisa mengambil uangnya sendiri untuk kepentingan pribadi. Nah, itu bisa ya. Tergantung pemilik perusahaan. Oke, untuk bukti itu akan Ibu jelaskan di materi pada saat kita masuk ke siklus akuntansi, jadi tidak dijelaskan di sini. Dan untuk kode akun rekening ini hanya menjelaskan sedikit ya. Jadi kode akun rekening itu nanti digunakan pada saat kita membuat jurnal. Pada saat kita membuat jurnal itu kode akun diperlukan. Cuman kalau proses mendasar akuntansi itu tidak perlu menggunakan kode akun, cuman agar kalian lebih tahu aja ya kode akun itu untuk apa. Pertama, secara umumnya nih, kode akun itu untuk memudahkan kita membaca laporan keuangan. Jadi mencirikan, kayak contohnya seperti ini. Cara pemberian kode akun itu ada 4. Pertama, ada sistem numerikal. Jadi kalau kode akunnya 1 termasuknya harta, kode akunnya 2 kewajiban, dan seterusnya di sini. Di sini ada contohnya. Mau 101, 111, 112 itu terserah gimana kalian. Yang penting aset itu masuk harta, liabilitas itu masuk kewajiban, dan lain-lain ya. Nah, ini sistemnya, ada beberapa sistem. Tapi pada umumnya pakai sistem numerikal di sini. Oke, sekarang kita masuk ke contoh analisis pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Nah, ini masuk ke contohnya ya. Buka dulu. Nah, di sini kita akan menganalisis transaksinya. Buat teman-teman yang baru bergabung atau belum ikut Google Meet, itu pasti bingung ya cara analisis contoh transaksi ini seperti apa. Untuk transaksi pertama di sini, Rena ini menginvestasikan uangnya ke salonnya sendiri ya, salon Cantika. Nah, bagaimana analisisnya? Harta berupa kas, harta berupa kas ini bertambah 500.000 ya, karena Rena ini nanamin uangnya sendiri ke salonnya, salon Cantika yang dia dirikan ya. Nah, kasnya bertambah jelas karena perusahaannya dapat uang nih, uang kas perusahaannya jadi bertambah dari si Rena ini. Kemudian apa lagi yang bertambah? Modalnya bertambah 500.000. Nah, sudah ya di sini. Nah, ini nanti dibuat persamaan dasar akuntansinya. Rumusnya tadi ya, harta sama dengan utang tambah modal. Hartanya masukin 500.000. Tidak ada utang, skip. Modalnya 500.000. Nah, nominal ini harus sama. Jadi total harta itu harus sama dengan total utang tambah modal. Ini artinya balance atau seimbang.
transaksi yang pertama ya. Kita lanjut ke transaksi yang kedua. Reina membeli perlengkapan salon secara tunai, harganya 400.000. Dia beli perlengkapan nih, tapi tunai, belinya nggak ngutang ya, harganya segini. Nah, apa yang berpengaruh? Harta berupa kas lagi. Jadi awalnya harta dulu ya, harta, utang, modal, pendapatan, beban. Harta berupa kas jadi berkurang 400.000. Kemudian dia beli perlengkapan, perlengkapannya bertambah 100.000, dan modalnya jadi berkurang ya, karena dia sudah membeli uangnya untuk perlengkapan. Nah ini nanti kita buat bersama dasar akuntansinya. Harta seperti biasa, harta sama dengan utang tambah modal. Hartanya masukin di sini 400.000. Modalnya juga 400.000 berkurang. Nah ini perlengkapan tidak perlu dimasukkan ya, karena sudah diwakilkan oleh harta di sini. Jadi nanti perlengkapan ini sebenarnya sudah dibeli dan sudah mengurangi kas, jadi tidak perlu dimasukkan. Kenapa? Nanti tidak balance kalau dimasukkan di sini. Gitu ya. Misalnya 400.000. Jatuhnya jadinya 400.000 tidak balance dengan posisi utang tambah modal. Balance. Itu transaksi yang kedua. Sekarang transaksi yang ketiga. Rena ini dapat pinjaman uang 800.000 dari Bank BRI. Nah otomatis kas Rena bertambah ya. Harta dulu, harta berupa kas bertambah 800.000. Kemudian apa lagi? Utangnya jelas, karena Rena ini ngutang untuk dapat pinjaman ke Bank BRI. Kita buat bersama dasar akuntansinya. Hartanya masukin 800.000. Terus utangnya 800.000 ya di sini. Nah, ini balance ya, total harta sama total utang. Untuk transaksi yang kelima, kita masukin lagi di sini. Reina menerima pendapatan. Nah, si Reina ini menerima pendapatan, otomatis kasnya jadi bertambah karena dia menerima dari hasil usaha jasa salonnya sebesar 250.000. Apa yang bertambah? Kasnya jelas, kasnya bertambah karena dia menerima uang pendapatan 250. Kemudian apa lagi? Modalnya, karena dia menerima pendapatan jadi nambahin modal 250. Nah kalau sudah seperti ini kita buat bersama dasar akuntansinya. Modalnya 250. Ini harus balance ya di sini. Nah, kalau sudah balance kita ke transaksi yang terakhir. Nah, Rena ini bayar gaji karyawan. Karena dia punya karyawan, dia bayar gajinya, jangan lupa 75.000. Otomatis apa yang berpengaruh? Kas, harta berupa kas jadi berkurang karena buat bayar gaji ya, 75.000. Kemudian apa lagi? Modalnya jadi berkurang 75.000. Terus beban gajinya, kalau beban gaji nanti masuk ke jurnal, bertambah karena memang ada beban yang kita bayar atau pengorbanan yang harus kita bayar, jadinya bertambah 75.000. Tapi nanti tidak dimasukin ke bersama dasar akuntansi, karena akun beban gaji itu akun nominal. Sini ya. Sumberan utama modal, hartanya minus 75.000. Kalau minus itu dikurang. Kemudian utangnya tidak ada, ini juga minus 75. Nah ini balance ya, total harta sama dengan utang tambah modal. Oke, mungkin untuk transaksi keuangan seperti itu. Jika ada yang ditanyakan silahkan didiskusikan di grup, dan setelah kalian menyimak penjelasan dari Ibu, silahkan buka tugasnya. Sudah Ibu
share di e-learning. Jadi nanti kalian akan mengerjakan tugas ini ya. Ada transaksinya, ada 12 transaksi, tapi kalian buat analisis transaksinya aja. Tidak perlu dibuat persamaan dasar akuntansinya. Maksudnya tidak perlu dibuat yang seperti ini nih, perhitungan seperti ini. Jadi cukup menganalisisnya seperti ini aja, yang di sisi kiri ya. Nah, sisi kanan itu untuk minggu depan. Jadi, tapi mangga untuk teman-teman yang mau langsung buat persamaan dasar akuntansinya silahkan. Oke, mungkin seperti itu penjelasan dari Ibu. Semoga dapat dipahami ya. Dan semoga dapat bermanfaat juga buat teman-teman yang tidak ikut Google Meet maupun ikut Google Meet, juga bisa diputar ulang video pembahasannya. Oke, sampai situ terlebih dahulu. Terima kasih banyak buat teman-teman. Ibu cukupkan materi hari ini. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.